Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pratiwi Sanada, NIM 1904060. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perancangan pengendali stepper dengan mikrokontroler melalui keypad. Masing-masing dari kelompok kami akan menjelaskan bagiannya. Yang pertama, Nova Nurul Putri akan menjelaskan komponen apa saja yang akan disiapkan dalam perancangan. Kemudian Aldewo Dilon Prihantoro yang akan menjelaskan flowchart. Selanjutnya ada Sadam Fauzi dan Fatah Mubina yang akan menjelaskan codingannya. Yang terakhir ada Indah Tiastika yang akan menjelaskan hasil simulasinya. Dan untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit teori yang ada dalam perancangan ini. Rangkaian pengendali motor stepper atau stepper motor driver menggunakan komponen utama berupa sebuah IC logika XOR 74LS86 dan sebuah IC ZK flip-flop 74LS76. Rangkaian dengan kedua IC tersebut berfungsi untuk menghasilkan 4 pulsa keluaran berurutan yang dapat berbalik urutannya dengan menerapkan logika tertentu pada rangkaian. Rangkaian tersebut memerlukan pulsa clock untuk dapat beroperasi. Sebuah sumber clock digunakan rangkaian osilator gelombang kotak. Kemudian untuk mendukung pulsa-pulsa dengan arus besar sekitar 1-3 ampere digunakan transistor daya NPN tipe TIP31 sebagai solusi state switch-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nurul Putri, NIM 1901991 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, ada keypad, itu untuk memasukkan angka atau huruf. Lalu yang kedua, ada driver. Ini bisa digunakan untuk menggerakkan motor relay, motor LED arus listrik, dan motor stepper. Ketiga, ada Arduino Uno, dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram mikrokontroler, dan membuat alat-alat canggih berbasis mikrokontroler. Keempat, ada motor DC, fungsinya merubah arus listrik menjadi energi gerak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihantoro Tinugroho, NIM 1905856. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart rangkaian pengendali stepper dengan mikrokontroler melalui keypad. Nah, bisa dilihat di layar Anda. Untuk flowchart ini diawali dengan simbol terminator, yang dimana berarti simbol ini tuh untuk mengawali atau mengakhiri suatu rangkaian, suatu flowchart. Jadi perintahnya itu mulai. Selanjutnya itu ada simbol jejar genjang yang dimana dinamakan simbol input atau output. Di sini perintahnya itu perintah input, yaitu menekan keypad 1 untuk menyalakan motor. Selanjutnya ada simbol processing, yang dimana simbol processing itu tuh menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Di sini perintahnya itu perintah menuju ke Atmega 128. Lalu perintah itu akan diterima atau di receive, yang dimana simbolnya ini bernama simbol decision. Simbol decision ini tuh untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi kondisinya itu diterima untuk perintah menuju ke Atmega 128. Oke, mungkin penjelasan flowchartnya dari saya itu cukup sekian, yang akan dijelaskan lagi oleh teman saya Aldewo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aldewo Dilon, NIM 1905342. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan flowchart dari Saudara Prihantoro. Ya, jadi apabila perintah sudah di-receive atau diterima, maka selanjutnya perintah menuju driver,
di mana driver ini akan memprogram agar motor aktif. Di sini bentuknya itu ketupat ya. Jadi apabila drivernya sudah memprogram motor aktif ke sini ya, lalu motornya akan bergerak. Di sini untuk motor aktif dan motor bergerak, bentuknya persegi panjangnya untuk menjelaskan proses. Lalu selanjutnya flowchart-nya sudah sampai akhir ya. Untuk mematikan kita memencet keypad 0. Lalu apabila sudah selesai, maka program selesai. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Mubina dengan NIM 1905564. Saya berasal dari kelas 5A Sistel dan dari kelompok 5 dari mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih problem-problem atau masalah-masalah dari kelompok kami terkait percobaan pembuatan rancangan motor stepper yang bisa dikendalikan menggunakan keypad. Nah, di sini kami menggunakan Arduino Uno ya untuk Arduino Uno, keypad, driver, dan motor steppernya itu sendiri. Nah, pada awalnya kami menggunakan Atmega ya di sini. Awalnya kami menggunakan Atmega dan beberapa rangkaian seperti ini dan tambahan LCD. Namun setelah kami coba itu tidak berhasil ya. Tidak bisa menggerakkan motor steppernya ke dua arah, namun hanya bisa satu arah saja. Nah, di sini kelompok kami mencoba memutar otak lagi, dan karena di sini tidak ada Arduino yang seperti ini, maka kelompok kami tambahkan Simolino ini atau Arduino ini sendiri melalui library yang berada di file C ya di laptop masing-masing. Mungkin ada foldernya, itu bisa ditambahkan. Nah, setelah itu kelompok kami juga mengalami masalah ya. Pertama-tama di sini kami memasukkan coding melalui aplikasi Code Vision AVR, yang mana di sini sudah kami masukkan juga ya codingannya. Namun terdapat masalah lagi. Nah, di sini setelah kita include ya memasukkan keypad di sini ya, include keypad .h, itu tidak bisa dibuka di aplikasi ini. Seperti pada keterangan error di sini, ini ada nomor 1 cannot open include file keypad .h. Nah, yang mana itu merupakan salah satu fungsi untuk kita bisa menggunakan keypad. Nah, apabila kita tidak memasukkan include keypad ini, maka kita tidak bisa menggunakan keypadnya. Nah, karena di aplikasi ini kami tidak bisa menggunakan keypad itu untuk codingannya, maka kelompok kami menggunakan aplikasi Arduino untuk codingnya dan disambungkan ke Proteus. Dan alhamdulillah kelompok kami bisa menjalankan motor steppernya itu dengan dua arah.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi, NIM 190 5109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari rangkaian pengendali motor stepper berbasis microcontroller Arduino. Yang pertama kali ini adalah baris pertama adalah include seperti biasa. Ini adalah sebuah library dari Arduino Uno. Kemudian kita custom key dengan tipe datanya karakter. Kemudian ada tipe data cons itu byte row. Kemudian ada cons lagi cons 3. Ini adalah baris dan kolom. Oke, kemudian kita deklarasikan dulu keypadnya itu dengan karakter kunci, baris dan kolom yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga pagar. Ini sesuai dengan apa itu namanya, dengan pola yang ada di keypad. Setelah itu kita deklarasikan lagi bahwasannya kita konekkan antar baris dan pinnya. Yang akan kita konekkan itu adalah yang pertama ada baris itu ada 5, 4, 3, 2. Kemudian ada juga kolom itu 8, 3, 7, 6. Kita konekkan kepada pin outnya yang menjadikan sebuah keluaran. Setelah itu keypad sama dengan keypad membuat sebuah kunci antara kolom baris yang menjadi satu. Kemudian kita deklarasikan dulu pin-pinnya, kita setup bahwasanya ini yang kita pakai output itu adalah pin 13, 12, 11 sampai dan 10. Kemudian kita perulangan. Ya, ini adalah algoritma dari kode ini. Jika custom key, jika kita menekan 1 itu akan bergerak ke kanan dengan delay-nya itu adalah 2000 atau 2 detik. Ya, kemudian itu adalah bagian atas 1 karena di atas ya. Kemudian as if lagi custom kita ketik 2 itu tetap akan kanan putarannya, delaynya 1000 bawah, dan delay kanan itu adalah 2000 2 detik. Kemudian kita custom 3 angka 3, kanan itu delay 1000, kemudian delay kiri 1000, delay atas 1000. Ya. Oke. Karena ini berada di pada kolom ketiga baris pertama. Jadi mengikuti dari yang atas ya, 1, 2, kemudian 3 adalah gabungannya. Kemudian angka 4 ini adalah angka 4 kita kanan itu delaynya 1000, bawah 1000 dan kirinya juga 1000. Dia berada di karena dia berada di baris kedua kolom pertama. Kemudian untuk keypad 5 sampai 8 kita setting untuk putarannya motor DC-nya itu ke kiri steppernya. Ketika kita klik 5, maka putaran steppernya itu motor DC-nya itu ke kiri dengan delay-nya 2000. Ya, hingga ke angka 8. Nah, ini adalah gabungan dari 5, 6, 7 posisinya, maka kiri itu adalah delay-nya 1000, bawah 1000, kanan 1000, ya, dan atas juga 1000. Oke, setelah itu kita juga outputannya bahasanya yang kanan itu tegangannya itu adalah pin 13 itu adalah tinggi, kemudian pin 12 itu adalah low, 11 high, dan 10 itu low. Itu bagian kanan. Kemudian bawah juga untuk bawah sendiri itu karena pada posisi bawah untuk pinnya 13 low, 12 low, 11 high, dan 10 high, hingga pada atas, bagian atas itu ya, 13 itu tinggi, 12 tinggi, 11 low, dan 10 pin ke 10 itu low. Ya. Oke, berarti atas itu 13 itu low.
12 high, 11 10 itu adalah low. Pin pada 11 10 ini adalah low. Oke, mungkin seperti itu aja saja yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya sekian dan terima kasih. Saya, Indah Destika, NIM 1903395 akan membacakan hasil analisis dari praktik kelompok kami. Yang pertama yaitu ketika angka 1 ditekan, arus listrik mengalir ke driver melalui pin kaki 5 dan 8, sehingga arus listrik positif menutup, arus negatif mengalir, menghasilkan gerakan motor stepper searah jarum jam sebesar 1 step. Lalu, ketika angka 2 ditekan, arus listrik mengalir ke driver melalui pin kaki 5 dan 7, sehingga arus listrik positif menutup dan arus negatif mengalir, menghasilkan gerakan motor stepper bergerak searah jarum jam sebesar 2 step. Ketika angka 3 ditekan, arus listrik mengalir ke driver melalui pin kaki 5 dan 6. Sehingga arus listrik positif menutup dan arus negatif mengalir, menghasilkan gerakan motor stepper searah jarum jam sebesar 3 step. Ketika angka 4 ditekan, arus listrik mengalir ke driver melalui pin kaki 4 dan 8, sehingga arus listrik positif menutup, arus negatif mengalir, menghasilkan gerakan motor stepper bergerak searah jarum jam sebesar 4 step. Lalu untuk mengetikkan angka 5, arus listrik mengalir ke driver melalui pin kaki 4 dan 7, arus listrik positifnya menutup, lalu arus negatifnya mengalir, menghasilkan gerakan motor stepper bergerak berlawanan jarum jam sebesar 1 step. Ketika diketik angka 6, arus listrik mengalir ke driver melalui pin kaki 4 dan 6, sehingga arus listrik positif menutup dan arus negatifnya mengalir, menghasilkan gerakan motor stepper berlawanan arah jarum jam sebesar 2 step. Ketika angka 7 yang ditekan, arus listriknya mengalir ke driver melalui pin kaki 3 dan 8. Sehingga arus listrik positif menutup, arus negatifnya mengalir, menghasilkan gerakan motor stepper bergerak berlawanan jarum jam sebesar 3 step. Dan yang terakhir, ketika angka 8 yang ditekan, arus listrik mengalir ke driver melalui pin kaki 3 dan 7, sehingga arus listrik positif menutup dan arus negatifnya mengalir, menghasilkan gerakan motor stepper berlawanan jarum jam sebesar 4 step.